Ya, siap. Ya, selamat siang semua. Ya. Sudah pada siap? Ya. Ya. Ini ada perjanjian kontrak kerja antara majikan dengan anak buah kapal yang bukan warga negara Taiwan yang bekerja di luar negeri Taiwan. Pihak pertama nama pelaku bisnis Yisun Fishery Co. Ltd. Nama perwakilan Chen Wenli. Alamat 5F nomor 139 Auan RD Tianjin Ocean City 806. Nomor Taiwan plus 886 781 28198. Nama-nama berikut dan penggajian: Sofian Effendi $600, M. Abdul Rohim 550, Diri Adrian 550, Rama Diansyah 550. Nanti total ada 7 ABK. Jadi singkat cerita dan singkat aja, nggak lama-lama. Pihak pertama akan mempekerjakan pihak kedua sebagai ABK di kapal Yisun, di atas kapal ABK pengalaman dan ABK baru di kapal CT7 untuk bekerja sebagai penangkap ikan di lautan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Pasal 1. Masa berlaku perjanjian kontrak kerja. Kontrak kerja ini berlaku dimulai sejak tanggal 04 bulan 07 tahun 2022 hingga berakhir pada tanggal 03 bulan 7 tahun 2024. Apabila kedua belah pihak mensetujui perpanjangan kontrak sebelum berakhir kontrak kerja melalui persetujuan kedua belah pihak, pihak pertama telah menyelesaikan administrasi terkait persetujuan berkesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis. Jika apabila kapal sedang beroperasi di laut, masa berlayar melebihi masa kontrak, maka kontrak kerja akan diperpanjang secara otomatis hingga berlayar tersebut berakhir. Pasal 2. Gaji pihak kedua, tunjangan dan serta pembayaran. 1. Gaji pihak kedua setiap bulan sebesar, untuk detailnya lihat lembaran di halaman 1. Tidak boleh kurang dari 550 yang non. Maka yang non sekarang 550 semua gitu. Bagi yang belum genap bekerja 1 bulan, gaji terhitung berdasarkan jumlah hari Anda bekerja yang Sofian tadi saya bilang ya. Ya, itu menurut hari, yang tanggal 4 sampai 30 itu kan per hari nggak sampai tanggal 30 ya, gitu. Standar perhitungan gaji sehari harian adalah sebesar 1:30 per 1:30 dan gaji bulanan. 2. Perihal utang pihak kedua tertulis dengan jelas. Pihak kreditur dan pemberi utang, jenis keperluan utang dan nilai uang. Jika selama masa perjanjian kontrak berlaku selain alasan pribadi pihak kedua terhentinya pekerjaan yang diakibatkan oleh hal seperti perawatan dan perbaikan kapal berlabuh di dermaga serta alasan cuaca, pihak pertama wajib memberikan gaji seperti biasa. Misalkan kapal ngedok, kapal rusak, itu kan gaji otomatis masih jalan, ya, kayak gitu. Pihak pertama wajib menyediakan dana transportasi serta tempat tinggal dan makanan terhitung sejak kedatangan pihak kedua di lokasi kapal ikan tempat bekerja sampai dengan hari kepulangan pihak kedua ke negara asal. 5. Pihak pertama bersedia menyediakan pihak kedua dengan berbagai tunjangan atau hadiah, maka pihak kedua seharusnya mendatangi bukti tanda terima. Misalkan dapat, yang saya bilang dapat bonus dari kapten, dari apa, itu kan ada tantangannya, nanti detail itu. 6. Cara pembayaran berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Pihak pertama memberikan uang tunai langsung ke ABK di saat kapal sandar berlabuh. Jumlah besarnya bonus atau hadiah yang diberikan tergantung pada prestasi ABK pada setiap yang ditentukan serta penghasilan ikan yang uangnya akan dibayar ketika kapal bersandar dan pelabuhan diberikan oleh pihak pertama. Ya, apabila bonus ada apa nanti kapten yang kasih, bukan dari sini, dari Indo. Ya, nanti ada kebijakan kapten kasih berapa, kapten yang tahu. Pasal 3. Asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan serta asuransi jiwa bagi pihak kedua selama perjanjian kontrak kerja berlaku. 1. Pihak pertama harus menyediakan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa bagi pihak kedua. Nilai asuransi adalah sebesar $1.500.000
Nilai asuransi kesehatan tidak boleh kurang dari 300.000 NT dolar. Dengan ketentuan asuransi negara asal pihak kedua, akan tetapi tidak boleh kurang dari 1.500.000 dolar. Dua pihak kedua yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit yang melaksanakan tugasnya, maka pihak pertama wajib dan bertanggung jawab untuk dengan segera mengatur pengobatan serta bertanggung jawab dan biaya perawatan dan biaya lainnya melalui surat keterangan dokter yang terbitkan oleh instansi medis terkait yang menyatakan bahwa pihak kedua tidak dapat bekerja dengan normal. Kalau sakit bilang sakit, ya nanti kan ada yang ngurus di sana, nanti bisa ke dokter atau ke rumah sakit kayak gitu. Jika pihak kedua yang mengalami kecelakaan dan terluka bukan diakibatkan oleh pelaksanaan tugas pekerjaan atau karena kelalaian yang menyebabkan dirinya sakit dan terluka, pihak pertama seharusnya dengan segera mengatur pengobatan serta membayarkan terlebih dahulu biaya pengobatan dan biaya lainnya. Pasal 4 biaya transportasi. Pihak kedua melalui kemampuan sendiri meninggalkan negara asal dan kemudian bekerja di atas kapal ikan, maka biaya transportasi ditanggung oleh pihak pertama. Saat perjanjian kontrak kerja telah berakhir, biaya transportasi dari lokal kapal ikan tempat pihak kedua bekerja untuk pulang ke negara asal ditanggung oleh pihak pertama. Pihak kedua yang melanggar hukum setempat semasa dipekerjakan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait terkait penilaian dan pelanggaran tersebut dan kemudian diminta untuk pulang ke negara asal, maka biaya transportasi kepulangan ke negara asal ditanggung oleh pihak kedua. Pemutusan perjanjian kontrak lebih awal yang dilakukan dan disebabkan oleh pihak pertama, maka biaya transportasi kepulangan ke negara asal ditanggung oleh pihak pertama. Misalnya kamu minta pulang, minta apa gitu kan, kamu ditanggung diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kan permintaan kamu sendiri. Ya, kecuali kalau kapal ngedok, kalau apa dipulangin baru ditanggung sama tiketnya, ditanggung sama sana gitu. Pasal 5, jam kerja istirahat dan libur kerja. Saat kapal ikan melalui aktivitasnya, kedua belah pihak menyepakati jam kerja setiap hari tidak boleh lebih dari 14 jam. Waktu istirahat setiap hari minimal sebanyak 10 jam. Anak buah kapal tidak digunakan kurang dari 10 jam setiap harinya. Setiap hari jam istirahat betul-betul tidak boleh kurang dari 6 jam, dan 7 hari jam istirahat tidak boleh kurang dari 77 jam. Dua jumlah waktu bekerja setiap hari dan jumlah hari yang beristirahat setiap bulan bagi anak buah kapal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Bagi mereka yang harus bekerja di luar jam kerja, adanya bencana, peristiwa, atau kejadian yang tidak terduga, pihak pertama harus memperkerjakan jam kerja, memberikan gaji jam sebanyak 2 kali lipat dari gaji pertama per jam setiap harinya. 3, bagi mereka yang melakukan pekerjaan berdasarkan pembagian jadwal, tiket, atau melakukan pekerja secara menerus atau pada saat yang mendesak, maka pihak pertama wajib mengalokasikan waktu istirahat pada jam kerja. Misalkan kapal longline ini kan ada sip-sipan ya pian ya, sip setting, rolling, nanti setiap setting nanti kan dibagi berapa grup, bisa 3 ya? 3 atau sehari pertama, ntar 3 hari lagi baru setting, 3 hari lagi baru setting gitu. 5, saat kapal berlayar menuju ke lokasi perikanan dan belum mulai kerja, kapten kapal wajib mengatur jadwal istirahat dan libur bagi anak kapal secara bergantian. Nanti kan kalau kapal kamu nanti ke sana dari kapal itu nanti ikut aturan kapten kerja atau enggaknya. Misalnya kru ini kesini, nah kok kesini, soalnya kan kamu udah digaji dari situ dari hari pertama. 6, karena kebutuhan keagamaan, pihak kedua wajib mempunyai libur khusus 4 hari setiap tahunnya. Pasal 6, pihak pertama wajib menyediakan perlindungan tenaga kerja dan berkesejahteraan kepada pihak kedua seperti hal yang tertera di bawah ini. 1, kapal ikan yang secara terpaksa harus berlabuh ke dermaga di negara lain wajib memberikan jaminan terhadap keselamatan pribadi pihak kedua serta menyelesaikan birokrasi untuk keluar masuk pelabuhan saja. Harus menghormati kepribadian dan kebiasaan sehari-hari pihak kedua. Menyediakan perlindungan tenaga kerja serta kesejahteraan bagi pihak kedua yang setara sama dengan yang sekapal anak buah kapal lainnya. Jadi yang nanti di atas kapal bisa dikasih baju ya, terus bot, sepatu bot atau apa, nanti kan nggak di kapal rata semua dibagi-bagi atau gimana, atau dikasih baju, celana training atau sandal gitu. Harus ada jaminan atau kelengkapan
dan kebutuhan fasilitas dan alat-alat keselamatan di atas kapal ikan saat kapal berlayar dan memulai aktivitasnya. Harus menyediakan kondisi yang memadai bagi pihak kedua saat melakukan pengaduan kepada instalasi terkait. Saluran khusus pengaduan adalah saluran pengaduan tenaga di Taiwan 1955, saluran luar negeri plus 8862807333141. Selama masa kontrak bekerja berlaku, pihak kedua yang mengalami sakit dan luka yang timbul karena pengerjaan tugas tidak memperoleh pengobatan dengan segera atau meninggal dunia, maka pihak pertama harus menyerahkan pihak kedua yang mengirimkan dan menyerahkan jasad serta barang-barang pribadi milik pihak kedua. Pihak kedua yang mengalami sakit dan luka-luka yang ditimbulkan bukan disebabkan karena melakukan pekerjaan, pihak pertama wajib dan bertanggung jawab untuk mengatur perawatan medis dengan segera serta membantu mewakili pembayaran melebihi dahulu biaya perawatan. 9. Selama proses kepemimpinan pihak pertama dan kapten kapal yang direkrut dan dipekerjakan dan yang menyebabkan pihak kedua terluka secara fisik, di mana ditimbulkan oleh hal-hal yang tertera di bawah ini, maka selain tanggung jawab dan wajib dipenuhi oleh badan asuransi, keseluruhan biaya terkait lain yang disebabkan seharusnya ditanggung oleh pihak pertama. Pasal 7. Hal yang wajib ditaati oleh pihak kedua: menjalani perjanjian kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan pihak pertama, mengikuti petunjuk dan arahan yang layak dari pihak pertama, mentaati peraturan hukum setempat serta menghormati kebiasaan dan tradisi yang berlaku, tidak memperkenalkan membajak atau menculik orang, berkelahi dan memukul, merusak barang milik orang, menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi nanti di kapal bisa datang ya, kalau ada apa-apa tuh saling ngomong dulu, jangan bertindak sesuatu sendiri gitu. Tidak diperkenakan membawa benda tajam atau senjata tajam atau senjata berapi atau obat-obatan terlarang. 6. Tidak diperkenakan melakukan tindakan kabur atau melarikan diri, apalagi itu kabur ya, itu nanti bakal ditangkap polisi, itu ditanggung diri kamu sendiri, bakal di blacklist, nggak bisa tanggung orang lain. Selama masa kontrak kerja, apabila pihak kedua karena alasan pribadi ingin memutuskan kontrak awal, maka wajib memperoleh persetujuan dari pihak kapal. Misalnya kamu pengen pulang, pengen apa, itu bilang kapten dulu, itu kapten yang ngasih jadwal kayak gitu. Pasal 8. Penanganan pelanggaran perjanjian. Selama masa kontrak kerja, bila pihak pertama karena alasan pribadi memutuskan kontrak lebih awal, maka pihak pertama wajib memberikan gaji sesuai dengan waktu bekerja yang sebenarnya serta mendanai biaya transportasi kepulangan pihak kedua. Yang saya bilang tadi, kalau finish kontrak itu udah nggak ada biaya-biaya lagi ya, semuanya tiket, pesawat atau imigrasi di sana, pengurusan di sana udah ditanggung Taiwan semua. Jadi di sini ya tinggal terbang aja gitu. 2. Salah satu pihak, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua, yang melanggar perjanjian kontrak, pasal 6 dan pasal 7. Apabila salah satu pihak yang sengaja maupun secara tidak sengaja melakukan kesalahan besar yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, pertanggungjawaban akan ditentukan melalui kesepakatan yang dilakukan oleh majikan. Pasal 9. Penanganan perselisihan. Bila perselisihan bekerja timbul di antara kedua belah pihak berdasarkan hukum yang berlaku dan peraturan yang tertera di dalam perjanjian kontrak ini, dengan pertimbangan kepentingan umum dan asas keadilan dan kelayakan, seharusnya diselesaikan dan dikoordinasi secara damai, tulus dan kesungguhan hati, dan dapat berkonsultasi dan pengaduan ke tenaga kerjaan Taiwan 1955 plus 8862807333141. Terhitung 30 hari sejak dimulainya musyawarah untuk menyelesaikan pertikaian dan masih belum mencapai kesepakatan, maka seharusnya melakukan permohonan perdamaian. 3. Perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak yang diakibatkan oleh perjanjian kontrak. Penanganan mengenai hal-hal yang tertera di dalam perjanjian harus mengacu dalam prinsip-prinsip di bawah sini. Isi kontrak yang tidak terkait dengan perselisihan. 2. Pelaksanaan tugas kerja yang terhenti oleh pihak kedua karena timbulnya perselisihan. 4.
kedua belah pihak menyetujui bahwa perjanjian kerja ini memiliki landasan hukum yang mengacu pada peraturan hukum negara Taiwan serta mengadilkan negara Taiwan. Gilan Kaohsiung Pingtung merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi membuat keputusan perkara. Untuk bagi-bagi yang tidak dirinci dalam kontrak ini sesuai keputusan Komite Pertanian Eksekutif pada tanggal 20 Mei 2022 dengan Ketentuan Pertanian dan Perikanan nomor 111113333 sekarang diubah izin tindakan manajemen untuk memperkerjakan anak buah kapal yang bukan negara Taiwan berdasarkan peraturan ini. Pasal 10 lainnya, surat perjanjian ini terdiri dari 2 rangkap. Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing 1 rangkap. Tanda tangan pihak pertama, nama pelaku bisnis Yisun Fashion Co. Ltd, nama perwakilan Chen Wenli. Nanti tanda tangan di sini, nanti ini dibagi, mau berangkat dibagi-bagi, nanti dikasih KTP satu di kamu satu pegang. Perjanjian kontrak pelayanan antara perusahaan agensi dengan anak buah kapal atau aplikasi. Yang membuat perjanjian kontrak pelayanan pihak pertama Indonesia, nama ABK Sofian Effendi, M. Abdul Rohim, Giri Adrian, Rama Diansah. Pihak kedua Liu Enterprise Co. Ltd. Alamat yang dapat dihubungi nomor 661 Jeng D. Abdul Zoling di Kaohsiung City 813 Taiwan. ROC nomor telepon yang dapat dihubungi 07 348 8558. Pihak pertama dengan ini menyetujui pihak kedua yang menangani pengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap anak buah kapal dan hal lainnya. Kedua belah pihak sepakat dan menetapkan persyaratan perjanjian kontrak sebagai berikut. Pasal pertama, masa berlaku perjanjian kontrak 2022 bulan 7 tanggal 4 sampai dengan tahun 2024 bulan 7 tanggal 03. Pihak pertama dan pihak kedua belah pihak apabila ada ingin yang memperpanjang perjanjian pelayanan dan sebelum habis masa berlakunya, kedua belah pihak harus menyetujui. Pasal kedua, isi jenis pekerjaan. Bekerja di kapal ikan CT7, pihak kedua akan mengatur penempatan pihak pertama yang kebangsaannya warga negara Indonesia dan lain di kapal Glory. Pasal ketiga, pihak kedua harus membantu pihak pertama dalam pengurusan kelengkapan dokumen dan administrasi terkaitnya, perekrutan bekerja di kapal ikan negara Taiwan serta pengurusan izin keluar masuk imigrasi. Pihak kedua harus menyampaikan informasi kepada pihak pertama terkait peraturan undang-undang yang berlaku di Taiwan. Pihak kedua harus membantu pihak pertama dalam mengatur antar jemput ke tempat kerja yang telah ditetapkan. Pihak kedua yang harus membantu pihak pertama untuk berkomunikasi dengan majikan atau perusahaan. Apabila ada kebutuhan untuk masuk negara Taiwan, pihak kedua harus mengatur pihak pertama untuk pergi ke rumah sakit yang telah dituju. Selama masa berlaku perjanjian kontrak pelayanan, apabila pihak pertama mengalami kecelakaan, luka parah atau bahkan sampai mengakibatkan kematian, pihak kedua harus pengaturan wajib menghubungi anggota keluarga pihak pertama membantu pengurusan serta menangani segala urusan. 5. Apabila pihak pertama melanggar peraturan undang-undang yang harus dipulangkan karena alasan tertentu, pihak kedua harus membantu pengurusan, namun segala biaya yang dilakukan atas pengurusan pemulangan tersebut harus ditanggung oleh pihak pertama. Pihak kedua harus memberikan layanan penerjemahan dan konseling. Pasal keempat, biaya besaran dan cara penarikan yang serta pengambilan biaya. Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua terkait biaya penempatan anak buah kapal akan besarnya dengan rincian biaya di bawah ini. Biaya pengurusan paspor, biaya izin register, biaya. 2. Cara pembayaran. Biaya-biaya di atas pihak pertama yang membayar sendiri.
3. Apabila pihak pertama telah membayar biaya tersebut di atas terlebih dahulu namun memutuskan perjanjian kontrak pelayanan saat sebelum pihak pertama direkrut dan naik kapal, maka selain dari administrasi dokumen yang telah diusai, pihak kedua harus mengembalikan sisa biaya pengurusan yang belum terpakai. Semua biaya yang dibebankan yang tergantung dalam butir pertama dan pasangan atau biaya telah sesuai dengan daftar biaya yang atau daftar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pasal kelima, kewajiban pihak pertama. Pihak pertama harus memberikan informasi keterangan data pribadi. 2. Pihak pertama harus menepati dan mematuhi surat perjanjian. Pasal ke-6, kewajiban pihak kedua. Sebelum perjanjian kontrak pelayanan ditetapkan, pihak kedua harus memberikan penjelasan serta perincian kepada pihak pertama. 2. Pihak kedua wajib melaksanakan ketentuan dan aturan sesuai dengan tertera dalam perjanjian kontrak. 3. Dalam perjanjian kontrak pelayanan ini, pasal keempat yang menyangkut soal biaya, pihak kedua harus menyimpan semua tanda terima atau kwitansi pembayaran dengan pihak pertama dengan baik. Pasal ke-7, aturan perjanjian kontrak pelayanan, perubahan, pemutusan kerja atau pelanggaran dan kerugian ganti rugi. Perjanjian kontrak pelayanan ini dimulai berlaku atas kesepakatan pihak pertama. 2. Pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian kontrak ini kapan saja setiap saat. 3. Apabila masa perjanjian kontrak ini telah berakhir, maka semua ketentuan aturan dan isinya tidak berlaku lagi. Jadi kalau udah finish kontrak udah nggak ada kontrak lagi, udah habis semua. Pelanggaran, kerusakan dan ganti rugi karena pemutusan kontrak lebih awal hingga pihak ketiga mengalami kerugian, pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. 2. Apabila salah satu pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan atau menunda pelaksanaan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian kontrak ini sehingga melakukan kerugian pada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya membayar ganti rugi. Pasal ke-8, pembuatan iklan dan dokumen lampiran terkait pihak kedua sebagai agensi dalam menjalankan tugas. Pasal ke-9 ke-8. Pasal ke-9, ketentuan kerahasiaan. 1. Pihak kedua harus menjaga kerahasiaan informasi data pribadi. 2. Apabila pihak kedua melanggar ketentuan yang tertera dalam paragraf sebelum yang menyebabkan kerugian pada pihak pertama, maka pihak kedua harus bertanggung jawab sepenuhnya atau atas kerugian tersebut. Pasal ke-10, cara menyelesaikan perselisihan dan sengketa. Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua harus menyelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sama seperti ini sama aja sih. 2. Apabila telah lebih dari 30 hari sejak hari dimulai musyawarah masih belum mencapai kesepakatan, maka dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk membantu menyelesaikan perselisihan, atau dapat menghubungi hotline pengaduan pekerja asing 1955 atau departemen +88678113288 atau Biro Kelautan Kausiung +88678575085. 3. Kedua belah pihak pertama dan pihak kedua sepakat berdasarkan kepada peraturan undang-undang yang berlaku. Pasal ke-11, hal-hal lain. Jika hal-hal yang belum diselesaikan dalam perjanjian kontrak kerja harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang pertama dan berlaku, kebiasaan, kejujuran, dan prinsip keselaraan serta keuntungan bersama untuk mencapai kata kesepakatan. Pasal ke-12, perjanjian kontrak ini pelayanan ini dibuat dalam rangkap 2 dengan masing-masing pihak memegang satu rangkap sebagai haknya. Pihak pertama maupun pihak kedua tidak dapat meminta kembali dokumen dan perjanjian pelayanan antara pihak lain. Bila ada ketidaksesuaian dengan keterjemahan perjanjian kerja ini, maka yang digunakan sebagai acuan adalah tulisan bahasa Mandarin. Yang membuat perjanjian kontrak ini pihak pertama Sofian Effendi, M. Abdul Rohim,
Giri Adrian, Rama Diansah. Pihak kedua, pertama perusahaan, nama asosiasi perikanan, nama asosiasi, nama kelompok perikanan Liu Eten Prisco Ltd. Alamat yang dapat dihubungi nomor 661 JDRD Zoying di Kaohsiung, Taiwan. Nomor telepon yang dapat dihubungi 07 348 8558. Tahun 2022, bulan 7, tanggal 4. Sekarang yang udah tangan, tanda tangan nih. Bentar dulu. Yuk. Stop. Soal nama kamu ini. Nah. Abdurrahim, siap-siap. Diri Adrian ya. Kurang N. Siap-siap.